Halo semua, kembali lagi bersama Awan Movie. Saya berharap semoga yang menonton video ini sehat selalu dan murah rezekinya. Baiklah, kali ini ada film Korea yang menarik, alur cerita filmnya. Film ini yang berjudul Cold Eyes. Oke, tanpa lama mari simak alur cerita filmnya. Dalam sebuah kereta, ada seorang gadis yang bernama Yeong Suk yang sedang memperhatikan orang-orang sekitar. Dengan sangat fokus dan teliti, Yeong Suk berusaha mengingat-ingat sekitar dengan ciri-ciri. Jika jari-jarinya diketukkan, maka dia sedang menghafalkan sebuah momen atau kejadian di mana dia sedang mengawasi seorang pria berkacamata sampai pria tersebut turun dari kereta dan berjalan ke sebuah tempat hingga pada saat pria itu menelpon dari telepon umum. Yeong Suk masih mengawasinya. Di sisi lain ada pria misterius yang sedang merencanakan sesuatu. Pria tersebut juga satu kereta dengan mereka, tapi entah Yeong Suk mengawasinya atau tidak. Pada saat pria berkacamata tersebut mampir di tempat makan, Yeong Suk masih mengawasinya. Di sisi lain, pria misterius tersebut memasang sesuatu di dalam mobil yang parkir di dalam gedung. Kemudian pria itu naik ke puncak gedung dan mengawasi situasi sekitar, sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Di sisi lain, ada pria tambun dalam minimarket. Orang tersebut merupakan rekan dari pria berada di atap tersebut. Kemudian ada mobil berwarna hitam yang dalam mobil tersebut terdapat beberapa orang bersenjata yang sedang bersiap-siap menunggu perintah. Setelah mendapati perintah atau aba-aba, yaitu sebuah ledakan mobil di sebuah tempat parkir mobil yang sudah dipersiapkan oleh pria tadi. Secara langsung, orang yang bersenjata yang ada di dalam mobil hitam tersebut keluar dan berusaha memasuki sebuah bank dan berusaha untuk merampok bank tersebut. Namun, harus dengan kecepatan waktu dan pria di ataplah yang merancang dan mengkomando perampokan tersebut. Di saat polisi sedang dalam perjalanan, rekan dalam perampokan tersebut agak tidak mematuhi peraturan rencananya. Kemudian pria tambun yang juga rekan perampokan membantu menghambat jalan polisi dengan cara menjalankan truk kontainer dan memarkir di tengah jalan. Dan kemudian para perampok tersebut berhasil kabur. Di sisi lain, sebuah tempat makan diperlihatkan pria berkacamata. Sadar akan keberadaan, dia sedang diawasi oleh Yeong Suk. Kemudian pria tersebut menghampirinya dan setelah sedikit berdiskusi, ternyata pria tersebut menguji seberapa kuat ingatan dalam mengawasi seseorang, mulai tempat, lokasi, jam, bahkan benda detail. Gadis tersebut mengingatnya. Kemudian pria tersebut menyetujui gadis tersebut bisa bekerja dengannya mulai besok. Skin berpindah pada kelompok perampok tadi yang berkumpul di sebuah pesisir pantai. Dan yang diperlihatkan bagaimana menakutkannya pria misterius ini untuk memberi pelajaran kepada pengacau rencana perampokan tadi yang hampir gagal. Di sisi lain, pria berkacamata sedang mencari pelaku perampokan dengan mengobservasi hasil rekaman dari CCTV dan tak ada satupun yang terdeteksi. Namun setelah diteliti, mereka pun menemukan bahwa pria tambun yang mampir di minimarket dan segera tim pengawas melakukan rencananya, yaitu menangkap pria tambun tersebut. Akan tetapi, saat para pengawas berfokus ke pencarian pria tambun tersebut, pria ini sudah beraksi lagi untuk melakukan pencurian berkas-berkas penting. Saat akan sudah selesai melakukan rencananya, tiba-tiba dari arah gedung sebelah ada yang berusaha mengawasi. Tanpa lama-lama, pria misterius ini mendatanginya dan membunuhnya. Kemudian gadis ini mempunyai perubahan rencana untuk area mana yang perlu diawasi dan ternyata benar. Setelah tim pengawas menemukan targetnya, yaitu pria tambun ini, tim pengawas pun segera mengikuti sampai ke apartemennya untuk dilakukan pengawasan agar tahu kemana perginya dengan siapa dia bekerja sama. Setelah itu diikuti dan diamati pria tambun tersebut.
Setelah diikuti dan diamati, pria Tambun tersebut menemui kelompoknya, dikarenakan akan ada aksi lagi dari kelompok tersebut. Dan benar saja, saat kelompok tersebut melakukan sebuah rencana perampokan, pria ini sedang mengawasi lingkungan sekitar. Dan di saat pria tersebut sudah sampai di atas gedung untuk mengontrol keadaan sekitar, dia menyadari ada yang mencurigakan. Saat dia mengatur alat frekuensi radio, tiba-tiba ada komunikasi dari tim pengawas atau tim pengintai bahwa rencananya sudah diketahui, namun yang diketahui adalah kelompok perampok yang membawa beberapa mobil. Setelah membatalkan misi perampokan, tim pengintai pun tahu kenapa tiba-tiba mereka membatalkan rencana mereka. Setelah diteliti dan dicek lewat frekuensi radio, ada dua komunikasi lewat seluler yang dilakukan oleh kelompok perampokan tersebut. Segera tim pengawas melakukan pengejaran. Satu sisi mengejar kelompok yang menaiki dua mobil dan penangkapan berhasil. Meskipun baku tembak antar penjahat dan polisi tak terhindarkan. Ada yang sebagian melarikan diri dan sebagian mati tertembak. Kemudian di sisi lain, Yeong Suk dan pria berkacamata melakukan pengejaran dengan pria misterius ini. Dan setelah dilakukan analisis dan pengamatan, pria berkacamata ini tahu bahwa orang tersebutlah yang harus dikejar. Dilakukan pengejaran dengan sangat hati-hati karena posisi mereka tidak tahu sama lain. Setelah pria berkacamata tersebut kehilangan jejak, tim pengawas lain membantunya. Akan tetapi naas bagi rekan tim pengawas bahwa pria misterius ini mengetahui bahwa dia akan ditangkap dan kemudian melukai leher tim pengawas lain. Dan akhirnya pria misterius itu berhasil lolos. Pria misterius ini mengikuti perintah dari organisasi tersembunyi, dan jika gagal dalam misinya, dia akan mati. Akan tetapi, pria misterius ini tidak akan mengikuti perintah lagi, dan semua organisasi tersembunyi dihabisi oleh pria ini. Dan pria ini berencana menggunakan paspor untuk menghilang ke luar negeri. Shin kembali ke gadis bernama Yeong Suk. Dia mengingat bahwa kejadian pada saat dia di kereta, dia menemukan nama tempat yang sering pria misterius tersebut kunjungi. Dan alhasil, pria misterius tersebut berhasil ditemukan. Dan segera Yeong Suk memanggil bantuan dari pria berkacamata tersebut. Saat Yeong Suk mengikuti pria misterius tersebut sampai ke sebuah restoran makan, untuk mengambil pesanan, tiba-tiba pria ini mengetahui bahwa gadis itu sedang mengikutinya, dan mereka pun berdiskusi dengan sangat tegang. Dikarenakan pria ini sangatlah berbahaya bagi Yeong Suk. Kemudian bantuan datang. Pria berkacamata datang ke sebuah restoran tersebut. Setelah pria berkacamata mengambil alih pengawasan tersebut, Yeong Suk menyadari bahwa pria misterius tersebut membawa sebuah pisau dari restoran. Dan tanpa lama, pria berkacamata itu diserang oleh pria misterius tersebut. Untuk menghindari kegagalan lagi, pria berkacamata menyuruh agar segera mengejar pria misterius tersebut, agar tidak lolos untuk kedua kalinya. Benar saja, pada saat hujan lebat, Yeong Suk hampir kehilangan jejak misterius pria tersebut. Dan setelah hujan reda, Yeong Suk kembali menemukan jejak pria misterius tersebut dan segeralah diikutinya. Setelah pengejaran dan pengintaian yang cukup melelahkan, akhirnya Yeong Suk terjebak dalam situasi yang rumit. Dikarenakan dia ditangkap oleh pria misterius tersebut. Akan tetapi bantuan dari tim pengawas atau pengintai segera datang. Dan sedikit bantuan. Akan tetapi pria misterius tersebut sedikit licin. Dan dia berhasil lolos. Namun, kakinya terluka karena serangan dari Yeong Suk tadi. Dan pada saat pria tersebut berlari di tengah rel kereta,
Dengan berlari terpincang-pincang, di depan dia melihat pria berkacamata sedang menunggunya di sana. Dengan pistol di tangan yang siap menangkapnya. Tanpa lama-lama, baku tembak pun terjadi. Dan pria misterius tersebut tertembak dan akhirnya berhasil ditangkap. Dan film pun berakhir. Itulah tadi sepenggal kisah tim pengintai yang bekerja keras menangkap seseorang penjahat yang sangat cerdik. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan alur kisah film selanjutnya.